Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal SKD CPNS tahun 2023 yang sekarang sudah masuk episode pembahasan tentang TKP episode ketiga. Buat teman-teman yang baru bergabung dan ingin melihat episode yang sebelumnya, teman-teman bisa klik di playlist CPNS 2023. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Kita langsung masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1. Suasana di daerah tempat Anda tinggal mulai memanas karena akan diadakan pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga dan membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda menghadapi hal tersebut? A. Melaporkan kejadian tersebut ke polisi. B. Menahan diri agar tidak terlibat dalam perdebatan. C. Terpengaruh dan tetap fokus pada tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. D. Mencari cara untuk mengembalikan suasana yang kondusif di desa Anda. E. Mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Kita lihat kata kuncinya. Di sini suasana tempat kita tinggal itu mulai memanas ya. Intinya di sini mulai memanas. Dan kita diminta untuk sebabnya karena akan ada pemilihan kepala desa. Nah, kita diminta untuk bagaimana nih sikap kita menghadapi kondisi tersebut. Nah, kita lihat pilihannya. A. Melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ini tidak kita ambil karena akan membuat suasananya menjadi lebih rumit ya. Kemudian yang B, menahan diri agar tidak terlibat dalam perdebatan. Ini oke juga sih ya sebenarnya, cuman tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalannya itu kan suasana bertetangga menjadi tidak nyaman ya, karena memanas karena mau pemilihan kepala desa. Kalau kita pilih opsi B oke juga, cuma tidak menyelesaikan masalah. C tidak kita ambil. Yang C, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi, ini apatis ya, ini tidak kita ambil. D, mencari cara untuk mengembalikan suasana yang kondusif di desa Anda, ini oke. Kita tandai dulu. Kemudian yang E, mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda, ini jelas tidak kita ambil ya. Berarti kita mengerucut kepada D, mencari cara untuk mengembalikan suasana yang kondusif di desa Anda. Caranya ya banyak ya. Contohnya seperti bisa membuat kesepakatan perjanjian politik gitu-gitu ya. Kesepakatan damai dalam persiapan pemilihan kepala desa itu bisa diambil untuk menjaga agar suasana di lingkungan tetap nyaman dan kondusif. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya, ini dia tadi. Tindakan pada opsi D merupakan sesuai dengan konteks permasalahan di dalam soal. Jadi bisa menjadi solusi yang ada bagi permasalahan yang ada di dalam soal. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, suatu hari Anda sedang berkunjung ke rumah teman Anda di sebuah daerah. Pada saat makan malam, teman Anda memberikan hidangan makanan khas daerah tersebut yang tidak Anda suka. Bagaimana sikap Anda? A. Menyantap makanan khas tersebut dengan lahap. B. Tidak menyantap makanan khas tersebut dan mengatakan Anda sudah kenyang. C. Menyantap makanan khas tersebut dan untuk menghargai teman Anda. D. Meminta maaf dan meminta teman Anda untuk mengganti hidangan makan malam dengan makanan lain yang Anda suka. E. Tidak menyantap makanan khas tersebut dan membeli makanan lain di rumah makan.
Nah, kita lihat kembali soalnya, kita ambil kata kuncinya. Saat ini kita dihidangkan makanan khas daerah yang tidak kita suka. Kuncinya di situ aja sih. Bagaimana sikap Anda? Bagaimana sikap kita menghadapi persoalan tersebut ya. A. Menyantap makanan khas tersebut dengan lahap. Ini oke, kita tandai dulu. Kemudian B. Tidak menyantap makanan khas tersebut dan mengatakan Anda sudah kenyang. Ini tidak kita ambil. Nah, ini tidak menghargai teman kita yang menghidangkan makanan ya. C. Menyantap makanan khas tersebut untuk menghargai teman Anda. Ini oke, kita tandai juga. D. Meminta maaf dan meminta teman Anda untuk mengganti hidangan makan malam dengan makanan lain yang Anda suka. Ini tidak kita tandai karena tidak menghargai makanan khas daerah tersebut. E. Tidak menyantap makanan khas tersebut dan membeli makanan lain di rumah makan. Ini juga sama ya, tidak menghargai makanan khas tersebut. Jadi kita jatuh di antara dua pilihan yaitu A dan C. Kalau di sini yang relevan dengan soal itu yang C ya teman-teman, karena di sini kan yang A menyantap makanan khas tersebut dengan lahap, sementara di soal kan kita tidak suka ya. Jadi pilihan yang tepat itu menyantap makanan khas tersebut untuk menghargai teman Anda. Maksudnya meskipun kita tidak suka, tapi kita tetap memakan makanan khas tersebut untuk menghargai teman kita. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 ini jawabannya C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Opsi C menunjukkan bahwa Anda menghargai serta menghormati keanekaragaman sosial dan budaya dalam bentuk hidangan makanan yang khas daerah serta menghargai pemberian teman Anda. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah C ya teman-teman. Kita lanjut ke latihan soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Anda memiliki tetangga yang sering membicarakan hal-hal buruk tentang Anda. Sementara itu, pertemuan RT akan dilakukan di rumah orang tersebut. Apakah yang akan Anda lakukan? A. Hadir dalam pertemuan RT tetapi sebentar saja. B. Tidak menghadiri pertemuan RT. C. Menghadiri pertemuan RT seperti biasa dan memanfaatkannya untuk memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. D. Menghadiri pertemuan RT seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang Anda. E. Menghadiri pertemuan RT seperti biasa. Baik, di sini kuncinya ada tetangga kita yang selalu menceritakan hal-hal yang buruk tentang kita. Nah, di saat yang bersamaan, pertemuan RT akan dilakukan di rumah orang itu, orang yang biasa melakukan menceritakan hal-hal yang buruk tentang kita, gitu ya. Nah, apakah yang akan kita lakukan? A. Hadir dalam pertemuan RT, tapi sebentar saja. Ini tidak kita ambil ya. Ini menunjukkan partisipasi kita kurang aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian B, kecuali kalau ada hal penting ya. B, tidak menghadiri pertemuan RT, ini juga tidak kita ambil. C, menghadiri pertemuan RT seperti biasa dan memanfaatkannya untuk memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Oke, kita tandai ya. D. Menghadiri pertemuan RT seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang Anda. Ini tidak kita ambil ya. Kenapa? Karena tidak perlu ini mengklarifikasi semua cerita buruk tentang kita, tidak perlu ya. Tidak perlu. Kemudian yang E. Menghadiri pertemuan RT seperti biasa. Ini oke, tapi tidak kita ambil karena ada pilihan yang lebih baik ya, yang sudah kita baca tadi di poin C, yaitu menghadiri pertemuan RT seperti biasa, terus ada tambahannya, dan memanfaatkan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Jadi di sini menghadiri pertemuan RT ini menunjukkan keaktifan kita dalam sosial kemasyarakatan. Lalu di saat yang bersamaan kita berusaha untuk memperbaiki hubungan ya, tanpa perlu mengklarifikasi semua cerita tentang kita. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Sebagai anggota masyarakat dalam RT tersebut, Anda harus berbaur dengan warga lainnya meski hal tersebut sulit dilakukan. Kemudian hal tersebut merupakan upaya mendekatkan diri dan memperbaiki hubungan. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C teman-teman. Baik, soal nomor 3 tadi merupakan soal yang terakhir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain.
agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.